I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perjuangan Tuanku Imam Bonjol, era Perang Padri. Sosok dari Tuanku Imam Bonjol yang dikenal sebagai ulama, tokoh, dan perjuangan yang mempertahankan tanah air ketika Perang Padri terjadi bersama dengan para kaum Padri. Kaum Padri merupakan sebutan yang diberikan pada sekelompok masyarakat yang menjadi pendukung utama penegakan syair agama dalam tatanan masyarakat di tanah Minangkabau, terutama pada masa Perang Padri tahun 1803 sampai 1838. Konflik yang terjadi antara kaum Padri dengan kaum adat dalam penegakan agama Islam di bumi Minang sempat menimbulkan perpecahan. Kondisi ini terjadi begitu serius di tengah pembahasan mengenai ritual adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada tahun 1803, Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piyo Bangunin mencoba untuk memperbaiki syariat agama Islam yang belum sempurna yang harus dijalankan masyarakat Minangkabau. Konflik tersebut membawa penyerangan Pagaruyung oleh Tuanku Pasaman pada tahun 1915 dengan pecahnya pertempuran di Kota Tengah dekat Batu Sangkar. Kekuatan kaum Padri membuat para kaum adat bersekutu dengan Belanda. Lalu pada tahun 1821, pemerintah kolonial Belanda yang bernama James Dupuy melakukan perjanjian dengan kaum adat. Dari perjanjian tersebut, Belanda berhasil menduduki sejumlah daerah. Akibatnya dari tindakan kaum adat dan Belanda terjadilah Perang Padri. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch kemudian mereka membuat teknik untuk mengadakan perjanjian masang dengan Tuanku Imam Bonjol untuk damai pada tahun 1824. Namun memasuki tahun 1825, Belanda kembali mengajukan perjanjian damai. Perjanjian itu tentang Belanda mengakui kekuasaan Tuanku di Lintau, Talawas, dan Agam. Sayangnya, perjanjian itu membuat kecewa para kaum adat. Mereka menganggap Belanda tidak menepati janji dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi negaranya. Kemudian perang berubah, kaum adat dan kaum Padri bersatu dengan dibuatnya plakat Puncak Pato di Tebak Patah. Mereka pun bersatu untuk melawan Belanda karena kenyataan keberadaan mereka justru membuat sengsara rakyat Minangkabau. Pada tahun 1834, kekuatan Belanda mulai berfokus untuk menguasai wilayah Bonjol, hingga akhirnya pada tahun 1835 pasukan Padri mengalami kesulitan dan terpaksa dipukul mundur. Akhir perjuangan Tuanku Imam Bonjol pada 10 Agustus tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol bersedia untuk berunding dengan Belanda. Namun usaha perundingan itu justru mengalami kegagalan dan memicu terjadinya peperangan lagi. Setelah itu Tuanku Imam Bonjol pindah ke Ambon pada 1839 dan kemudian ke Minahasa hingga akhir perjuangan dari Tuanku Imam Bonjol untuk mempertahankan tanah air. Tuanku Imam Bonjol wafat pada 8 November 1864 di usia ke-93
tahun dan dimakamkan di Desa Pinelang. Itulah penjelasan dari saya mengenai Tuanku Imam Bonjol dan sejarah perjuangan ketika Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1836. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.